Bagaimana cara masuk akun institusi alias akun.unsri.ac.id atau fk.unsri.ac.id. Akun institusi ini masih di bawah Google, jadi masuknya masuk Gmail, sama kayak masuk Gmail. Cuma kita ketiknya email kita yang di belakangnya Unsri ini. Misalnya ini email saya. Sudah masuk seperti ini dan ketik passwordnya. Kemudian dia langsung bisa masuk. Kita harus memakai email institusi agar akun Google Scholar kita terverifikasi. Selain itu, minimal ada satu karya sendiri yang terpublikasi secara online. Untuk melihat profil sendiri atau orang lain, kita tinggal buka scholar.google.com atau scholar.google.co.id, lalu search nama yang dicari. Tapi kalau kita mau mengedit-edit, kita bisa klik garis 3 di sebelah kiri atas, kemudian kita pilih sign in, dan kita masuk dulu. Bagaimana cara sign out dari akun Google Scholar? Nah, kita pilih gambar profil kita di kanan atas, itu kita klik. Kemudian nanti kita pilih sign out yang paling bawah. Apakah akun Google Scholar ini harus di sign out? Sebenarnya tidak juga. Biasanya dibiarkan saja supaya kalau misalnya kita mau masuk ke Google Scholar, waktu kita Google search atau memang kita buka URL-nya, sudah langsung ke akun kita. Bila ada data my profile yang ingin kita ubah, di halaman My Profile kita klik gambar seperti pensil itu, kemudian nanti akan keluar tampilan seperti ini. Apakah dosen yang sudah memiliki akun Google Scholar dengan email non-institusi harus membuat akun Google Scholar baru atau bisa memakai akun Google Scholar yang lama? Jawabannya, dosen tetap bisa memakai akun Google Scholar yang lama. Kita edit saja dengan cara klik garis 3 yang di sebelah kiri atas, kemudian kita klik My Profile, lalu kita bisa lihat di situ ada email for verification. Nah, ganti saja email for verification itu dengan email institusi. Kemudian nanti diklik save. Cara seperti ini akan menghindarkan kita dari duplikat akun. Jangan lupa centang make my profile public supaya profil Google Scholar kita ini bisa diakses oleh siapapun dan bisa meningkatkan citasi kita. Sebaiknya kita hanya memiliki satu akun Google Scholar yang terverifikasi. Tetapi bila kita tidak sengaja telah membuat dua akun dengan isi yang sama, maka sebaiknya akun yang satunya dihapus. Cara menghapus akun yang duplikat, pada menu beranda, kita klik garis 3 di sebelah kiri atas. Kemudian pilih Settings. Kemudian pilih Account. Lalu pilih Delete Scholar Account. Dan jangan lupa di save. Google akan memberikan waktu 30 hari kepada kita untuk merecover kembali akun kita bila kita menyesal telah menghapusnya. Nanti akan keluar tombol recover di halaman ini. Dan apabila kita tidak menekan tombol tersebut, setelah lewat 30 hari, maka akun kita akan hilang secara permanen. Ada pertanyaan tentang bagaimana cara memasukkan artikel yang tidak ada di daftar artikel kita di Google Scholar. Cara memasukkan artikel ada dua. Yang pertama, add article groups, dan yang kedua, add articles. Pada bagian Add Article Groups, kita bisa ketik nama kita. Misalnya saya ketik nama Kurniati, maka akan keluar artikel-artikel dari pengarang yang bernama Kurniati. Di situ kita bisa lihat, misalnya ternyata nama saya adalah Nia Kurniati, maka saya akan centang di bagian Nia Kurniati. Dan 98 artikel milik Nia Kurniati akan masuk ke Google Scholar saya.
Jadi add article groups artinya memasukkan banyak artikel dengan satu kata kunci. Biasanya memakai kata kunci nama author. Untuk pilihan add articles, itu artinya kita memasukkan artikel satu persatu dan kita lihat berdasarkan judul. Memasukkan artikel satu persatu lebih mudah daripada memasukkan artikel dalam groups, karena kita tidak tahu apakah dalam grup tersebut benar-benar semuanya adalah artikel kita. Bila kita pernah menjadi pembicara di suatu acara, atau menulis suatu buku, ataupun jurnal lain yang tidak pernah dipublikasikan secara online, maka kita bisa masukkan dengan cara add article manually. Tapi yang harus diingat bahwa ini hanya memasukkan data saja, tapi tidak memasukkan artikelnya. Pada masing-masing kategori ada kolom untuk diisi. Misalnya kita ingin memasukkan karya kita yang tidak dipublikasikan secara online, melainkan di dalam suatu jurnal yang di-print atau proceeding di dalam sebuah buku, maka kita bisa tetap membuat Google mendeteksi karya kita tersebut. Caranya adalah seperti ini. Artikel ini adalah artikel yang dipublikasi secara cetak. Kadar lemak asimatur pada ibu menyusui usia reproduktif. Ini artikel yang saya bawakan pada suatu seminar dan dicetak dalam suatu jurnal secara manuskrip lengkap. Maka saya memasukkannya ke dalam repositori. Nah, untuk Unsri kita punya repositori yang seperti ini. Saya masukkan, saya juga upload yang full manuskripnya, sehingga secara otomatis Google Scholar tadi akan menangkap publikasi kita itu. Yang harus diingat, ketika suatu karya kita sudah dipublikasi secara online di suatu website, maka tidak perlu lagi menguploadnya di website lain. Karena nanti ketika kita mencek plagiasi, maka akan dinilai sebagai plagiat, padahal itu dua-duanya karya kita. Bila di dalam daftar artikel kita di Google Scholar ada artikel yang bukan milik kita, cara membuangnya kita centang di bagian kotak sebelah kiri, kemudian di situ ada gambar kotak sampah. Nah, itu kita pilih, maka dia akan terhapus dari daftar Google Scholar kita. Pada bagian My Profile terdapat tulisan Add Co-Authors. Itu adalah saran dari Google agar kita bisa memasukkan nama-nama co-authors yang telah berkarya bersama kita pada karya-karya yang tercantum di Google Scholar. Setelah kita klik, kita bisa melihat daftar nama, lalu kita bisa klik tanda tambah untuk kita masukkan ke dalam daftar co-authors dan kita klik centang biru di atas kanan. Nama yang kita klik akan muncul pada bagian co-authors di My Profile. Dengan melihat daftar ini, orang yang melihat akun Google Scholar kita bisa tahu kita sudah bekerja sama dengan siapa saja dalam membuat suatu karya tulisan. Saat kita mengisi profile kita tadi kan ada di bagian interest, itu kita bisa isi peminatan kita di bidang apa. Nah, misalnya saya mengisi clinical nutrition, nanti akan muncul di halaman My Profile. Kalau misalnya di bagian clinical nutrition ini saya klik, maka akan keluar nama-nama orang di sini. Nah, ini adalah akun-akun Google Scholar yang memiliki peminatan yang sama dengan saya, yaitu clinical nutrition. Tampilnya akun-akun ini memungkinkan saya mencari artikel yang relevan dengan peminatan saya. Di bagian atas sebelah kanan terdapat gambar amplop di dalam lingkaran biru. Gunanya adalah untuk mengikuti atau update segala perkembangan dari akun Google Scholar seseorang. Bila kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa melihat performa kita di bagian Cite By atau disitasi oleh pada My Profile. Performa ini menunjukkan seberapa produktif kita menghasilkan karya atau kuantitas, juga seberapa menarik dan relevan karya kita sehingga disitasi oleh orang lain atau kualitas. All artinya performa seluruh karya kita,
Sedangkan since 2016 itu artinya performa kita 5 tahun terakhir. Citations artinya berapa banyak artikel kita disitasi oleh orang lain. Performa citasi per tahun dapat dilihat pada diagram bar di bawah. H-index adalah jumlah publikasi dalam N yang masing-masing disitasi minimal sebanyak N kali. Pada contoh, H-index sama dengan 6, artinya terdapat 6 artikel yang disitasi minimal sebanyak 6 kali. Sedangkan I-10 index adalah jumlah karya yang disitasi minimal 10 kali. I-10 index 5 artinya ada 5 karya yang masing-masing disitasi minimal 10 kali.